Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Noratika dari Prodi Pendidikan Ekonomi 5A. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai hukum keunggulan komparatif. Pokok materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini antara lain yaitu pandangan dari sisi merkantilisme mengenai perdagangan. Kedua, perdagangan berdasarkan keunggulan absolut Adam Smith. Yang ketiga, perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif David Ricardo. Yang keempat, keunggulan komparatif dan biaya oportunitas. Dan yang terakhir yaitu dasar dan keuntungan dari perdagangan di bawah biaya konstan. Pandangan dari sisi merkantilisme mengenai perdagangan. Merkantilisme merupakan teori ekonomi yang berkembang dari abad 15 sampai abad ke-18. Kaum merkantilisme berpandangan bahwa kekayaan suatu negara diukur dalam bentuk emas dan perak, di mana semakin banyak emas dan perak yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin kaya dan kuat negara tersebut. Pandangan keunggulan absolut Adam Smith. Menurut pandangan Adam Smith, perdagangan antar negara timbul karena adanya keunggulan absolut, di mana apabila sebuah negara lebih efisien daripada negara lain dalam memproduksi sebuah komoditas lainnya, maka kedua negara tersebut dapat melakukan produksi sebuah komoditas yang memiliki keunggulan absolut, lalu kemudian menukarnya dengan komoditas lain yang memiliki kerugian absolut. Asumsi teori keunggulan absolut antara lain yaitu yang pertama adalah faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja. Yang kedua, kualitas barang yang diproduksi kedua negara sama. Yang ketiga, perdagangan atau pertukaran dilakukan dengan barter. Dan yang terakhir yaitu biaya transportasi diabaikan. Perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif David Ricardo. Keunggulan komparatif dapat didasarkan pada perbandingan biaya atau cost komparatif yang didasarkan pada efisiensi tenaga kerja maupun didasarkan pada produktivitas tenaga kerja. Faktor terpenting dari teori ini adalah negara yang tidak memiliki suatu keunggulan absolut dalam barang produksi masih akan tetap mendapatkan keuntungan dari perdagangan internasional. Yang berikutnya yaitu keunggulan komparatif. Teori ini menyatakan bahwa nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu dan jam kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Keunggulan komparatif dan biaya oportunitas David Ricardo mendasarkan teori ini dengan asumsi sederhana, yaitu hanya terdapat dua negara dan dua komoditas, perdagangan bebas, mobilitas tenaga kerja yang sempurna, biaya produksi konstan, tidak ada biaya transportasi, tidak ada perubahan teknis, dan teori nilai tenaga kerja. Dasar dan keuntungan dari perdagangan di bawah biaya konstan. Dasar dari perdagangan di bawah biaya konstan berarti tidak adanya perdagangan pada suatu negara. Negara hanya dapat mengkonsumsi komoditas yang dihasilkannya. Akibatnya, batas kemungkinan produksi negara tersebut juga merupakan batas konsumsi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.